Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelompok 6 di mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Ika Dian Rahmawati, SPD MPD. Di sini kita akan membahas tentang program Merdeka Belajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Hendra Carinta Yundayana dengan akhiran NIM 264. 2. Sekar Dewi Rara Cahyati dengan akhiran NIM 266. 3. Deva Wahyuwanti dengan akhiran NIM 268. 4. Ahmad Hakikul Fahmi dengan akhiran NIM 275. 5. Olivia Azimah Putri Adelia dengan akhiran NIM 284. Dengan berkembangnya perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka Bapak Menteri Pendidikan memutuskan dengan adanya Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini menjadi salah satu program inisiatif Mendikbudristek Nadiem Makarim yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia, baik bagi murid itu sendiri maupun bagi para guru. Nah, Merdeka Belajar ini konon dilahirkan dari banyaknya keluhan para orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu. Sebelum lebih dalam mengenai Merdeka Belajar, mari kita ketahui apa sih pengertian Merdeka Belajar itu. Nah, menurut Muhammad Surya, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individunya. Sedangkan pandangan dari Sanjaya tahun 2010, kata belajar memiliki makna harfiah yang mengedepankan perubahan proses mental yang diakibatkan dari rangsangan interaksi lingkungan. Telah dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan pada individu yang terjadi melalui pengalaman dan bukan karena pertumbuhan atau perkembangan tubuhnya atau karakteristik seseorang sejak lahir. Maka dari itu, Merdeka Belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Nah, pengertian Merdeka Belajar sendiri yaitu salah satu inovasi dari Menteri Pendidikan Indonesia yaitu Nadiem Makarim yang memberikan kebebasan pada suatu lembaga pendidikan dan otonominya dan merdeka dari birokratisasi di mana pengajar dapat kebebasan dari birokrasi yang rumit serta peserta didik yang diberikan kebebasan untuk dapat memilih bidang apa yang mereka sukai. Kemendikbud tahun 2020. Konsep program Merdeka Belajar. Yang pertama, beragam tempat dan waktu dalam menjalankan proses belajar tidak hanya dibatasi oleh ruang, semisal hanya di kelas saja, namun juga di luar kelas, di mana luar kelas tersebut dapat memberikan suasana yang lebih baik dalam menerima pelajaran. Yang kedua, free choice, yaitu peserta didik dapat mempraktekkan cara belajar sesuai dengan yang ia rasa paling nyaman, sehingga peserta didik diharapkan terus mengasah kemampuannya. Yang ketiga, personalized learning, yaitu guru dapat menyesuaikan dengan peserta didik dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, berbasis proyek, yaitu peserta didik diajak untuk dapat menerapkan keterampilan yang sudah ia pelajari di berbagai situasi. Pengalaman ini akan sangat terasa untuk kelak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengalaman lapangan, yaitu match and link pada dunia pekerjaan itu
sangatlah penting. Pada saat ini materi yang telah diberikan kepada peserta didik tidak ada kaitannya dengan dunia kerja. Maka adanya pengalaman lapangan dapat membantu peserta didik untuk dapat lebih efisien dalam dunia pekerjaan. Yang keenam, interpretasi data, yaitu peserta didik akan mendapatkan banyak sekali informasi. Diharapkan dengan banyaknya informasi yang masuk dapat menyelesaikan masalah kebutuhan, dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan dan lain-lain. Selanjutnya, dalam konsep Merdeka Belajar memiliki 4 program pokok kebijakan pendidikan yang dijadikan titik fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4 kebijakan yaitu 1. Proses penilaian UAS-BN komprehensif. 2. Ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 3. Penyederhanaan RPP. 4. Penerimaan peserta didik baru, terjadi perubahan komposisi PPDB jalur zonasi. Mari kita bahas yang pertama, proses penilaian UAS-BN komprehensif, yaitu penyelenggaraan UAS-BN akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, dalam proses penilaian, di sini pihak sekolah dapat melakukan ujian secara tertulis maupun lisan, atau bisa menggunakan pembuatan karya tulis maupun pengumpulan portofolio. Yang kedua, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Proses ujian akan dilaksanakan pada tengah jenjang pendidikan, misal pada kelas 4 SD, 8 SMP, 10 SMA. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan yang akan dilaksanakan guru atau pendidik. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam proses penyusunan RPP, Kemendikbud memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan ini, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Dan yang terakhir, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Terjadi perubahan komposisi PPDB jalur zonasi, dapat menerima siswa 50%. Keterangannya seperti jalur afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan maksimal 5%. Kemudian pada jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah kota masing-masing. Setiap daerah memiliki otonomi kebijakan untuk menentukan komposisi akhir dari zonasi sehingga pemerataan serta mutu kualitas anak didik dan guru seimbang. Selanjutnya, tujuan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar bertujuan untuk mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, dengan Merdeka Belajar, peserta didik mempunyai keleluasan dalam belajar, bukan hanya di dalam satu segmen, karena menurut Nadiem Makarim, anak adalah multi kecerdasan. Setiap anak mempunyai kecerdasan sesuai minat di bidangnya masing-masing. Maka mereka diberi kebebasan dalam seni belajarnya dengan kecerdasan miliknya sendiri dan sesuai dengan potensinya. Tidak boleh diatur dengan hanya satu kecerdasan saja. Dan Merdeka Belajar juga bertujuan
membebaskan peserta didik dari sebuah sistem kejar target nilai. Penerapan belajar dengan cara menyenangkan dan belajar bukan hanya untuk mengejar kelulusan atau untuk mendapatkan nilai tertinggi. Belajar juga bisa dilaksanakan di luar kelas, bukan cuma di dalam kelas seperti sebelumnya, dan peserta didik diharapkan dapat berdiskusi dengan guru, voting kelas, dan belajar banyak hal-hal lainnya seperti belajar berani bertanya, berpikir, dan cerdik dalam bergaul. Kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar yang tidak lama disampaikan dalam pidato Kementerian Pendidikan Indonesia yaitu Nadiem Makarim merupakan salah satu program yang dapat membangunkan sistem pendidikan di Indonesia yang begitu-begitu saja menjadi lebih bergairah dan maju seperti nama programnya yaitu Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar ini tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan karena kelebihan dan kekurangan program tersebut. Kelebihan Merdeka Belajar. Yang pertama, peserta didik bebas berekspresi. Maksudnya, anak didik bebas berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya, anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing. Yang kedua, anak didik tidak dituntut sama. Program Merdeka Belajar ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia karena selama ini anak didik ditargetkan oleh nilai akademik saja. Maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran, pengenalan bakatnya. Kita sebagai guru harus selalu ada agar anak tidak putus asa dalam berprosesnya. Yang ketiga, RPP 1 lembar. Karena anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing, maka kita selaku guru yang membimbing anak didik hanya perlu menyesuaikan arah. Dengan adanya RPP 1 lembar ini, beban guru sedikit berkurang, karena itu diharapkan guru pembimbing fokus dalam mengarahkan dan mendampingi peserta didik. Kekurangan Merdeka Belajar. Yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya berekspresi, anak didik dalam belajar tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena dalam berprosesnya, anak didik berbeda-beda pemahamannya, seperti kurangnya pemahaman bagi siswa yang mengalami keterlambatan belajar. Yang kedua, kurangnya guru yang merdeka. Untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar, tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga. Tetapi pengalaman guru yang merdeka hanya sedikit, kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya dulu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru karena program Merdeka Belajar baru-baru ini diterbitkan. Yang ketiga, kurangnya referensi. Untuk menjalankan program Merdeka Belajar ini tentunya memerlukan referensi atau rujukan seperti buku sebagai alat belajar. Buku yang ada sekarang dinilai rendah. Maka dari itu memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program Merdeka Belajar ini. Itulah kelebihan dan kekurangan. Sekian materi dari kelompok 6, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.